Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, seperti yang anak-anakku lihat bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah EBI. Apa itu EBI? Adalah ejaan bahasa Indonesia. Namun sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, saya absen dulu. Saya minta hadir. Oke, Mas Pura hadir. Alhamdulillah, semua hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir ya. Baik, dalam perkuliahan itu perlu diperhatikan kehadiran karena itu sangat penting dalam penilaian. Ya, pada minggu sebelumnya Ibu sudah kita sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia baku. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bahasa Indonesia baku? Saya minta bisa dijelaskan apa itu bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, Bu. Ya, ada yang lain? Mas Tura mungkin? Ya, bagus sekali penjelasannya, bagus penjelasan dari Mas Pura dan Samita, bagus sekali saya rasa. Jadi betul bahasa baku adalah bahasa yang benar dan itu merupakan rujukan seseorang dalam berbahasa yang benar, baik itu dari segi penulisan maupun dalam berbicara dalam situasi formal. Karena bahasa Indonesia baku hanya digunakan dalam situasi formal. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini, EBI, ejaan bahasa Indonesia, itu berhubungan dengan materi minggu lalu, yakni ejaan ini masih berhubungan dengan bahasa Indonesia yang benar dalam penulisan. Baik, kita lanjut. Ada yang bisa menjelaskan apa itu? Sebelum Ibu menjelaskan apa itu EBI, ada yang bisa menjelaskan apa itu ejaan? Ya, tepat sekali jawabannya. Samintang, bahwa ejaan itu merupakan pedoman atau aturan yang digunakan dalam penulisan, baik itu dari segi pemakaian huruf, penulisan huruf, tanda baca maupun unsur serapan. Pada minggu lalu Ibu sudah menugaskan pada kalian untuk membagi kelompok masing-masing dan masing-masing mencari resume materi mengenai ejaan bahasa Indonesia ini ya. Jadi saya silahkan kepada kalian, anak-anakku sekalian, untuk duduk secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Sudah ya, siap. Sudah ada resume materinya masing-masing. Jadi silakan kelompok 1 berdiskusi dengan kelompoknya mengenai pemakaian huruf kapital. Kelompok 2 berdiskusi dengan kelompoknya mengenai pemakaian tanda baca, dan kelompok 3 berdiskusi dengan kelompoknya mengenai pemakaian unsur serapan. Baik. Jadi nanti ibu pegang kartu ini adalah kartu bernomor. Jadi nanti ibu akan bagikan kepada semua mahasiswa, semua yang ada kalian di sini, ibu akan bagikan. Jadi nanti ibu akan sebut nomornya. Jadi semuanya nanti harus aktif. Jadi tidak ada istilah bahwa di kelompok ini hanya ini perwakilan, tapi ibu yang akan menentukan, ibu yang akan menyebut bahwa nomor ini yang akan bicara. Baik, ibu bagikan nomornya dulu. Silakan satu orang perwakilan naik ambil, bagikan nomor sama temannya. Jangan dilihat nomornya, ditutup. Bagi secara acak kepada teman kelompoknya. Baik, sudah ya. Oke, sudah selesai didiskusikan. Nah, ibu akan panggil kelompok 1, siap-siap. Ibu akan panggil kelompok nomor 2. Silakan paparkan materinya dari nomor 2. Oke, bagus sekali pemaparannya mengenai pemakaian huruf kapital. Ya, jadi pemakaian huruf kapital dalam bahasa Indonesia itu ditulis pada penulisan nama orang. Ada di sini slide-nya ya. Ini bisa dilihat pada slide penulisan nama orang, nama Tuhan, nama gelar dan keturunan dan sebagainya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi bagus sekali ya.
Jadi ibu akan panggil nomor 1 nomor lagi dari perwakilan kelompok 1. Silahkan naik untuk mencontohkan di depan, tulis di depan, contohkan bagaimana penulisan huruf yang benar, huruf kapital yang benar. Ya, bagus sekali ya. Saya rasa itu benar sekali jawabannya. Yang lain kelompok 2. Dari kelompok 2 ada yang mengomentari penampilan dari kelompok 1. Saya panggil nomor 3. Oke, ya, jadi itu komentar dari kelompok 3 ya. Baik, selanjutnya kita tampilkan lagi kelompok 2, yakni yang akan dibahas oleh kelompok 2 adalah penulisan tanda baca. Saya panggil kelompok 2. Jadi siap-siap kelompok 2 untuk memaparkan materinya mengenai penulisan tanda baca. Saya panggil nomor 5. Ya, silahkan Mas Tura untuk memaparkan materinya mengenai penulisan tanda baca. Ya, bagus sekali jawaban pemaparan materinya Mas Tura. Silahkan saya panggil lagi, panggil lagi dari kelompok 2 dari nomor 6 untuk memberikan contoh penulisan tanda baca. Ya, saya rasa itu sudah tepat sekali ya. Jadi penulisan tanda baca dalam bahasa Indonesia itu ada 16. Yang pertama adalah penulisan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung sampai tanda penyingkat atau apostrophe. Bisa dilihat ya. Ada anak-anakku sekalian bisa lihat ada PowerPoint yang Ibu sajikan. Jadi tanda titik digunakan pada apa? Pada akhir kalimat pernyataan. Tanda koma digunakan pada apa? Pada kalimat yang membutuhkan perincian. Kemudian dan seterusnya itu bisa dilihat. Nanti Ibu share materinya ya di LMS, bisa dibaca-baca di situ. Di situ lebih jelas materinya. Nah, ini semua ya. Baik. Ada pertanyaan? Sampai sebelum kita lanjut, sebelum kelompok 3 memaparkan materinya, ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak, Ibu. Baik, berarti sudah paham ya. Baik, kita lanjut. Kelompok 3 kelompok 3 silakan paparkan materinya tentang singkatan dan akronim. Saya panggil dari kelompok 3 nomor 7. Silakan paparkan materinya kelompok 7. Ya, baik sekali penjelasannya ya. Jadi singkatan dan akronim itu merupakan bentuk kata yang dipendekkan. Yang singkatan itu merupakan bentuk kata yang dipendekkan yang mana pelafalan hurufnya itu disebut satu-satu. Contohnya itu TNI, DPR, RI itu namanya singkatan. Sedangkan akronim adalah bentuk kata yang dipendekkan, bentuk kata yang juga dipendekkan yang mana pelafalan hurufnya itu sudah dipatentkan menjadi sebuah kata. Contohnya pada kata pemilu. Pemilu itu kepanjangan dari pemilihan umum. Saya rasa seperti itu ya. Masih ada yang mau bertanya sebelum saya rasa waktunya sudah cukup. Jadi sebelum Ibu tutup materi perkuliahan kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik. Kalau begitu, jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi penjelasan kita hari ini? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan Mas Tura. Oke, ya, jadi baik sekali kesimpulan materinya. Jadi kesimpulan materi kita bahwa ejaan bahasa Indonesia itu merupakan aturan atau pedoman dalam penulisan huruf putih, pemakaian huruf kapital, huruf mirip, tanda baca dan unsur serapan serta singkatan dan akronim. Baik, untuk tugas sebelum Ibu tutup, kalian semua sudah bergabung di LMS ya. Jadi silakan dibuka LMS-nya. Di situ ada kuis. Silakan dikerjakan kuisnya dan dikumpul paling lambat sebentar malam pukul 23.59.
Baik, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.